Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Hilwa Zakia Zarkasi dengan NIM akhiran 065. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit video tutorial mengenai penggunaan aplikasi PET dan juga Metigon dalam menyelesaikan permasalahan matematika secara efektif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan mungkin tanpa lama-lama langsung saja kita masuk kepada tutorial penggunaannya. Untuk tutorial yang pertama menggunakan aplikasi PET, yaitu dengan kita membuka atau kita bisa search mengenai PET Plinko Probability. Kita akan klik tersebut, kita bisa klik yang paling atas, kemudian setelah terbuka akan ada menjadi dua bagian, yaitu ada intro dan juga lab. Untuk contoh soal yang pertama ini, kita akan menggunakan bagian yang intro. Kita klik yang intro terlebih dahulu. Ya, setelah diklik akan muncul seperti gambar berikut. Nah, soal di sini kan sudah kita bisa lihat ya, soalnya itu adalah lihat gambar fiturnya, fitur dari si intro tadi. Di sini terdapat ada icon play sebelah sini, bisa kita lihat yang warna hijau, dan juga ada fitur di mana itu ada yang kita bisa pakai bola satu kali, bolanya langsung 10 atau bolanya dalam jumlah banyak. Nah, karena di sini kita diminta untuk mencoba simulasi banyaknya 100 bola, kita bisa langsung klik yang bola all semua itu plus 100 supaya cepat. Nah, kita tunggu. Setelah bolanya ini semuanya sudah masuk, maka akan muncul N-nya sama dengan 100. Kita bisa perhatikan diagram batang berwarna hijau yang terbentuk di bagian bawah secara otomatis. Seperti itu. Kita bisa klik dengan fitur sebelah kiri ini yang saya klik. Nah, kita bisa lihat ada banyak diagram batang yang menunjukkan dari si data tersebut, dari bola yang telah kita masukkan. Nah, batang tertinggi ini kan akan berada di kotak bagian tengah, nilai pusat atau nilai median. Grafik yang terbentuk ini akan menyerupai lonceng simetris atau distribusi normal, membuktikan bahwa nilai rata-rata mean dan median data berkumpul di pusat. Next, untuk soal yang kedua, itu membandingkan data sampel dengan kurva ideal. Konteks soalnya itu kita bisa baca di sini ya. Kemudian kita bisa buka lagi ya PT, tapi untuk bagian ini kita akan berpindah ke fitur lab yang di sebelah. Nah, pada simulasi yang sama kita klik tombol reset apabila kita menggunakan yang sebelumnya untuk mengosongkan papan. Lalu di sini ada berbagai macam fitur ya, lumayan banyak, yang dimana itu ada icon play, juga ada yang mewakili bola satu dan bola yang banyak. Rows-nya juga bisa kita ubah, kita menyesuaikan. Kemudian ada binary probability 0,50, kita gunakan yang 0,50. Juga ada di sini ada yang di bagian count, ada eraser, kemudian juga ada yang untuk menunjukkan si diagram batang. Nanti akan kita tunjukkan setelah bolanya masuk. Gitu. Oke, next kita akan mulai mencoba membiarkan bola-bola merah itu meluncur turun. Nah, karena di sini diminta 500 plus, maka kita gunakan bola-bola yang mewakilinya banyak gitu, bukan yang bola satu, supaya kita menghemat waktu. Kita pencet klik yang tombol ini, klik ya, yang mewakili bola banyak, kemudian kita play. Kita tunggu hingga N-nya menunjukkan angka 500. Tidak boleh lewat, karena hati-hati saat itu lewat, maka kita harus mengulangnya kembali gitu. Oke, kita tunggu. Nah, setelah N-nya 500, sudah 500, kita bisa menekan bagian dekat count itu agar muncul diagram batangnya gitu. Sudah muncul diagram batangnya, kita juga bisa langsung klik kolom ideal. Jadi kita cek apakah si kolom birunya ini, si garis kurva birunya ini berbentuk lonceng simetris atau enggak gitu. Oke, next kita ke soal yang terakhir, ke PET bagian least square. Nah, kita pakai yang bagian, kita masuk ke sini. Oke, setelah terbuka, kita pastikan nih kotak my line di panel kanan tidak dicentang atau kosong ya, agar kita bisa fokus melihat garis tren otomatis dari sistem. Oke, next, klik pada area kosong di dalam grafik untuk membuat 8 titik data yang berbaris rapat secara horizontal atau mendatar di area paling bawah. Jadi kita akan membentuk beberapa titik membentang dari posisi X sama dengan 2 di sini nih, ya sampai X sama dengan 10. Kita ambil bola yang ada di sebelah kiri ini sebagai titik.
Setelah semuanya berjejer, titiknya, klik tombol Best Fit Line yang berada di kotak kiri atas. Tombol dengan icon kotak hijau bertanda plus. Ya, kita centang. Nah, setelah kita centang, kita dapat bisa lihat ya, ada garis yang membentang melalui titik-titik yang sudah kita letakkan. Ini muncul membelah titik-titik data punya kita tadi. Garis merah ini akan berada di posisi mendatar, rapi horizontal mengikuti arah kelompok data yang sudah kita taruh tadi. Next, kita lanjut ke penyelesaian menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu Metrigon. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini akan sedikit lebih mudah ya dari yang sebelumnya, jika menurut saya gitu. Teman-teman juga bisa membandingkan nanti setelah menonton video ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu di sini ada soal ya. Kita bisa buka Metrigon Polypath. Nah, teman-teman, di sini kita bisa langsung klik Launch Polypath. Oke, kita bisa langsung klik ya. Buka Metrigon Polypath, kita pilih menu Probability and Data. Lalu kita bisa tarik tabel XY ini, tabel XY. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan data yang dari soal tersebut, siswa 1 berapa hingga siswa 4 gitu. Oke, kita bisa ubah dulu nih ke diagram chart, line chart ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri. Nah, kita bisa langsung tarik, kita letakkan di samping sebelah tabel kita hubungkan dengan tanda panah yang ada pada tabel. Nah, tanda panah yang warna biru ini akan langsung otomatis membentuk si data tersebut. Diagram garis otomatis terbentuk di kanvas secara real time. Oke, nah itu kan baru siswa 4. Nah, kita tambahkan coba siswa baru yang tadi 100. Kita bisa mengubahnya juga ke dalam si diagram, apa nih namanya ya? Diagram, nah yang garis ini nih, yang ada garis di bawahnya. Kita klik ini. Oke, kita dapatkan setelah ada si siswa baru yang mendapat nilai 100 ini ternyata langsung menarik posisi Mean melonjak naik menjadi 76. Padahal mayoritas anggota itu tidak pada mayoritas anggota gitu. Oke, kita ke tahap yang pertama. Kita seperti tadi, kita buka Polypath yang baru, kertas baru, kita isi kolom dengan tabel X, Y lagi. Kita isi dengan si tabelnya ini, pramuka 15, futsal 15, musik 10, sesuai dengan data yang ada pada soal. Kemudian setelah didapat tabel ini, kita bisa ubah langsung ke diagram pie chart atau diagram lingkaran. Kita sambungkan lagi dengan anak panah titik-titik warna biru ini. Nah, akan terbentuk menjadi langsung diagram pie, diagram lingkaran. Nah, karena diminta si futsal ini dikurangi, maka si futsal kan menjadi 10. Nah, si musik yang akan bertambah 5, maka futsal jadi 10 dari yang 15, kemudian musik menjadi 15 dari yang tadinya 10. Begitu. Nah, untuk merubah warna juring ini, kita juga bisa mengaturnya ya di bagian fitur bawah, sudah disediakan. Untuk menambahkan presentasinya juga, kita bisa gunakan text box yang ada di fitur bawah, bagian gambar pada layar ini. Seperti yang saya klik. Nah, amati perubahannya secara real time pada diagram lingkaran yang sama. Sekarang, juring musik dan pramuka itu memiliki ukuran yang sama sebesar 37,5%. Nah, jadi kesimpulannya itu perpindahan frekuensi antar kategori secara otomatis mengubah ukuran sudut pusat juring dan presentasi komponen tersebut pada penyajian data lingkaran tanpa mengubah total si keseluruhan sampel data nih. Oke, next kita ke soal ketiga, penyelesaian dengan Metrigon. Nah, masuk ke dalam seperti yang tadi ya, kita menggunakan fitur tabel X dan Y, di mana X dan Y-nya itu kita masukkan data sebagai berikut. Januari 20, kemudian Februarinya 25, Maretnya 15, April. Nah, setelah kita masukkan data tersebut ke dalam tabel, kita seperti tadi lagi, kita ambil, kita gunakan kolom chart atau diagram yang chart ini, kita letakkan di samping tabel, lalu kita sambungkan dengan anak panah yang garis biru ini. Nah, kita perhatikan nih, batang bulan Maret yang saat ini jadi menjadi batang paling pendek di grafik. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya, karena ini Maretnya itu masih 30. Nah, kita ubah ke 15 sebentar. Nah, saat kita ubah ke 15, maka Maret yang akan menjadi paling sedikit, paling kecil gitu. Batang bulan Maret pada grafik akan langsung tumbuh, 15. Nah, ketika kita mengubahnya menjadi 30, nah, bulan Maret ini akan menjadi batang yang paling tinggi. Dia tumbuh meninggi secara otomatis melewati batang Januari dan Februari. Status bulan Maret yang awalnya merupakan penjualan terendah, kini berubah jadi penjualan tertinggi kedua setelah bulan
April, seperti itu.